Halo, selamat sore, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini kita akan merakit dari bagian motor ya yang beraskrukan. Iki struknya piro ya kira-kira? Struk Tiger gitu aja ya. Oke, ini adalah motor GL Pro yang berwarna merah. Nah, kalau nggak salah warnanya merah, Le. Nah, di sini dikarenakan kemarin itu buat masnya yang punya, Mas Julio Sopo ya, aku lali jenenge. Oke, dan sebelum kita lanjutkan dari video ini, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan di sini ini Lemono sudah memberikan klep ya, klep yang punya jenengan Mas, yaitu klep apa berdiameter apa sebutan ya, klep Camry. Ya, ini sudah dapat. Di sini bagian blokop sudah kita fully, tinggal nunggu noken as. Nah, tinggal nunggu noken as saja ya. Dan sekarang dikarenakan tinggal nunggu noken as, maka kita akan melakukan perakitan di bagian motor ini. Nah, kemarin Lemono sudah hubungi jenengan ya Mas, bahwa bagaimana kalau kita ganti rasionya dengan menggunakan GL100 ya. Intinya mungkin ada pertanyaan di kolom komentar nantinya, yaitu tujuannya apa toh kalau diganti GL100 gitu ya. Kalau menurut Lemono sendiri, menurut Lemono loh ya, hubungannya srek karo ora Mas, sederhananya gitu loh ya, sederhananya seperti itu. Sreknya GL100 gitu ya, wes ya, sederhana. Karena nanti kalau Lemono jelaskan satu persatu pasti akan ada dalam artian, oh ya enak dipakai ini, ya enak dipakai ini, ya monggo silahkan pakai itu ya. Intinya sreknya Lemono pakai ini, oke. Jadi seperti itu yang bisa Lemono perjelas ya. Dan sekarang kita akan merakit. Di bagian sini Lemono jelaskan sedikit ya Mas, buat yang punya wae lah. Nah, di sini Lemono jelaskan sedikit bahwa di komponen ini, ring-ringnya ini ada yang ditambah, ada yang dikurang. Jadi sehingga di bagian yang lama ini ada yang Lemono oper-oper ya, ringnya. Kalau untuk gigi-giginya enggak Lemono oper, Lemono hanya memindah saja di bagian, yaitu bagian asnya, as ini loh. Nah, Lemono hanya memindah di bagian yang pertama, as hose coupling ini. Nah, ini apa, as primer plus sekunder, yang ini loh, yang bagian hose coupling. Kalau yang bagian ini bawaannya GL100 lagi. Nah, ini adalah bawaan GL100 ya. Kemudian Lemono hanya mengambil dari bagian juga pedas starter. Gigi komponen pedas starter ini Lemono ambil, Lemono rubah menjadi GL Neotech. Nah, ini ya. Kenapa kalau diganti? Yuk kan ya lebih kuat, apa istilahnya, giginya ini toh. Nah, ini kan besar-besar ya. Tetapi ada beberapa juga yang Lemono pakaiin GL100. Jadi seperti itu ya. Semuanya tergantung kondisi dan keadaan masing-masing dari si mesin ini. Oke. Di sini Lemono memberikan jarak aman, yaitu setelah Lemono coba, ini kan berupa bijian awalnya ya. Jadi Lemono coba gesek-gesek masukkan persneling, itu butuh pemolesan. Jadi Lemono poles, sederhananya seperti itu. Nah, ini dilakukan penggerindahan untuk menghindari gesekan ya. Biasanya untuk GL100 atau gigi bagian tiganya itu kan terjadi sentuhan ya. Jadi seperti ini terjadi gesekan saat mesin berputar. Oke. Sekarang langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita akan merakit satu persatu dari bagian mesin ini ya. Ini banyak sekali ya dari motor-motor ini yang tidak Lemono videokan ya sebenarnya. Nah, banyak sekali yang tidak Lemono videokan. Kenapa? Karena di video Lemono sudah banyak sekali ya. Yang pertama, di sini kita akan memasang dari bagian rasionya ini. Nah, di sini karena Lemono mengambil asnya Mas ya, mengambil asnya ini. Dan di sini terjadilah ini karena tebelnya beda dengan Neotech. Nah, kita memangkas. Nah, ini kita pangkas ya, ini kita potong untuk menyesuaikan jarak asnya dengan asnya si bagian ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk seperti ini. Nah, ditempelkan, dan di sini gerak bebas, tidak terjadi seret apabila dia itu terlalu panjang. Intinya adalah bila jarak asnya ini lebih tinggi, bila jarak asnya ini lebih rendah dan giginya ini lebih muncul, mengakibatkan saat dipasang nantinya itu menjadi, nah kan tertekan, kanan dan kiri tertekan seperti ini, sehingga muternya ini nanti menjadi seret ya. Itu ceritanya seperti itu. Oke.
Dan sekarang kita lanjutkan di bagian as rasio ini. Nah, ini set itu menggunakan GL100. Kita hanya memindah dari pedal starter, gigi pedal starternya kita menggunakan yang Neotech ya. Oke, di sini banyak pengaturan, jadi tidak Lemono sebutkan dan Lemono bahas satu-satu. Kenapa? Setiap ini nanti Neotech diganti dengan rasio GL100 itu macam-macam. Ada yang plug PNP plug nggak usah dirubah apa-apa, ada. Tetapi ada beberapa yang butuh perubahan. Kenapa? Dikarenakan jarak gigi-giginya ini ada yang bersentuhan, ada yang tidak. Ya. Intinya makanya Lemono menyebutkan disesuaikan saja. Loh, gampangnya seperti itu ya. Lemono tidak bisa mengulas satu persatu karena sudah banyak sekali di video Lemono. Yang pertama, yang kedua kondisinya tidak sama. Oke. Di sini kita pasang saja. Nah, oke, kita pasang. Di sini cara ngaturnya itu dirakit dulu, ditutup, kemudian dipersneleng, dibongkar lagi mana yang kurang pas. Jadi seperti itu ya. Sampai dicari dia itu benar-benar tidak terganggu dari putaran ataupun persneleng berapanya tidak terganggu ya. Ini makanya Lemono lakukan pengerindaan, ada yang tak gerinda, ada yang tidak. Ini digerinda dikarenakan mengganggu. Putarannya itu dikhawatirkan mengganggu. Nah, makanya digerinda ataupun dikurangi ya untuk mencegah gesekan ya. Untuk kok gak pas kebalik berarti. Nah, oke. Nah, oke, dan selanjutnya di sini bagian asnya kita memakai Neotech, tapi untuk botolan dan gigi-giginya ini kita menggunakan GL100 ya. Nah, saya sabar ditogidin kora nyemplung. Oke. Nah, kita masukkan asnya ini menggunakan asnya Neotech ya. Apakah itu bisa? Bisa karena kita mencari panjangnya ini ya. Panjangnya si as ini itu berbeda-beda ya. Jadi disesuaikan saja dengan crankcase jenengan ya. Nah, oke, kita coba puter-puter ada yang kelewat apa ora. Nol. Di nol 5. Bentar. Oke, dan di sini kuningannya sudah posisi netral. Nah, di sini kelihatan apa enggak? Di sini netral, sudah terjadi netral. Apabila netral, saat kita putar asnya ini, salah satu asnya ini mau ini diputer, ini salah satunya tidak boleh ngikut. Contohnya seperti ini. Nah, asnya ini diem, ini tidak bergerak. Nah, itu tandanya sudah normal ya, saat dia itu posisi netral. Oke, dan kemudian ada pertanyaan juga, kenapa saat mesinku nyala dia itu bannya berputar padahal tidak masuk gigi? Sebenarnya itu enggak masalah mas, sebenarnya itu enggak masalah. Kenapa? Dikarenakan dia itu ada yang ngancing ataupun yang jedit di bagian gigi-gigi rasionya ini ya. Intinya dia itu waktunya netral, dia itu ada yang seret ataupun nyangkut. Nah, itu biasanya akan ada pertanyaan, di bagian mana, sebelah mana? Dibongkar saja rasio ini mas, pasti ada bekas gesekan di antara rasio-rasio itu ya. Karena kenapa Lemono sebutkan seperti itu? Karena penataan ringnya ini tidak pasti. Cari aja, pasti ada bekasnya. Lah, bekasnya itu kita kurangin ataupun dibubut ataupun digerinda, itu nanti akan menyebabkan normal kembali ya. Inti sederhana seperti itu. Tapi efeknya tidak ada masalah ya. Saat dia itu posisi netral dan digas posisi ban berputar, itu sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Dan di sini langkah selanjutnya, di sini kita ganti klakernya juga. Ganti klaker, kemudian setangnya juga kita ganti. Oke. Nah, oke. Nah, kira double mas, tetapi gak masalah ya. Karena awalnya tidak ada masalah pada putaran si lap mas. Putaran si asruk ini sendiri ya. Nah, pikir sih udah. Wes. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya. Di bagian sini saat sudah terpasang semua, maka kita akan memberi di sini ring. Nah, di sini dulu banget Lemono membuat ataupun masih saran buat teman-teman itu dikasih ring ya.
Apakah itu tidak kencet, apakah itu tidak rusak? Tidak akan rusak apabila pembikinannya tepat. Ini mau berapa tahun pun tidak akan ada masalah. Dan yang pertama, ada juga yang menyarankan pakai ring mobil kuningan tebel. Nah, yang dimaksud Lemono paham sebenarnya. Nah, tebel seperti ini toh. Nah, pertanyaannya, apakah jarak kanan kirinya ini membutuhkan setebel ini? Nah, itu yang jadi masalah. Apabila terlalu tebal mengakibatkan putaran asruk ini juga bermasalah. Inti sederhana seperti itu, oke? Dan sekarang kita lanjutkan dari penataan si crankcase ini ya. Mas masih nunggu noken ini ya, masih menunggu noken. Nah, sekarang kita kayak pedot lagi. Nah, kita rakit saja. Putus ini bagian ini loh Mas, piston yang memang harusnya diputus. Nah, tapi nanti toh harusnya loh. Tapi berhubung putus duluan ya wis ora apa-apa. Nah, oke. Sekarang karena sudah terpasang, maka kita akan memasang crankcase yang sebelahnya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ringnya itu jangan sampai lupa ya. Nah, di sini Lemono sudah membikinkan video di banyak video bahwa apabila ring tebel ini susah nyarinya ataupun gak ada, cari saja businya motor ini, busi GL. Nah, ringnya itu dilepas kemudian ditancap ke. Nah, itu nanti saat dia itu mimpes, dia itu tebelnya akan sama persis seperti ini ya. Apakah Lemono sudah meraktekai? Walah, sudah banyak sekali motor yang Lemono lakukan seperti itu. Karena ini apabila tidak ada banyak motor itu yang bunyinya saat disela itu bunyi gerodok. Nah, itu disebabkan karena kurang ring ya. Dan sekarang kita lanjutkan. Nah, kita pasang. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ya, karena sambil ngoceh-ngoceh. Nah, oke. Sekarang kita pasang. Saya dipaske packingnya, soalnya pedot ya packingnya. Oke. Wes sama dari packingnya. Lurus dong Mas. Oke, dan sekarang kita balik saja. Up. Kesenggel berarti. Iya. Oke. Nah, sekarang kita pasang dari bagian baute ya, sambil dipaske dari packingnya. Oke, kita pasang satu persatu dari bautnya. Nah, ingat bahwa panjang baut crankcase semua ini full itu panjangnya sama. Nah, cara sederhana untuk mengetahui dari panjang baut ini daripada crankcase motor ini, terutama crankcase tengah, itu jaraknya sederhana. Mau semua crankcase itu 80% sama jaraknya seperti ini, cara nyari panjangnya. Ketika dimasukkan seperti ini dan dipentoke ini, nah jaraknya ini kurang lebih 1 cm, itu baut akan benar-benar pas, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya, itu cara sederhana nih. Ingat, 80% itu berarti belum 100% semua sama ya, tetapi 80% kebanyakan dari tipe crankcase itu kurang lebih 1 cm ya. Karena kalau kepanjangan ya membuat dol, kalau terlalu pendek juga akan membuat dol. Nah, jadi itu cara memilih sederhana untuk memilih baut. Ya, itu ciri paling sederhana ya, harus paling gampang. Nah, oke, sekarang kita pasang satu persatu. Malah ketok sebelah kono. Nah, oke. Sebelah sini tidak terlalu kelihatan, digerayai ya. Nah, bahasa Jawanya digerayai. Sekarang kita lanjutkan, di sini kita kencengke. Nah, kita kencengke satu persatu. Oke, nah di sini Lemono akan menjelaskan sedikit tentang pengencara ngencengin blade menggunakan kunci T8 ya. Ini ada cara manualnya ya. Yang pertama, tidak semua mempunyai alat setang momen, bahasa Jawanya ya, yang pakai ukuran itu loh. Nah, cara sederhananya seperti ini, cara manualnya. Di sini banyak sekali baut yang terjadi dol ya. Banyak sekali yang terjadi baut itu terjadi dol dikarenakan apa? Dikarenakan tekanan kunci T. Nah, itu kan biasanya kalau dilihat menggunakan tangan dua, iya toh? Nah, itu sebenarnya kalau sudah terbiasa itu tidak ada masalah tangan dua, tetapi cuman dia itu hanya mengatur tekanannya. Nah, mengatur tekanannya itu saat manual dia itu menggunakan fungsi menghafal atau feeling
Lah jadi seperti itu. Lah cara sederhana nih, Lemono akan memberikan cara sederhana nih ya, bagaimana ngecek dari baut-baut ini tingkat kencengnya supaya baut itu tidak dual. Nah aduannya nggak usah ini liwat lagi pagingnya murah aja nih, bolongannya keliwat ini, bolongannya keliwat dalam ya. Oke, dan di sini Lemono akan menunjukkan cara ngencengin baut manual. Caranya ini sudah Lemono YouTube kan sekitar 3 tahun yang lalu, bahwa caranya sederhana deh. Cara ngencengi baut 10-an mau panjang mau pendek itu caranya sederhana. Caranya seperti ini. Nah, kunci T. Nah, kunci T seperti ini. Ben kelihatan sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Cara ngenceng ini sederhana. Caranya seperti ini ya. Ini posisi kenceng pola. Yang jari apa? Ini jari apa jenenge, Din? Jari kelingking ini fungsinya menarik. Lah yang jempol menekan. Nah, ini mau sekuat-kuat otot Anda yang sering latihan, ini tidak akan pernah memutuskan dari baut ini. Wes sak kuat-kuate. Itu adalah cara paling sederhana. Caranya seperti ini. Tarik sak pol-polmu ya. Nanti kalau sudah nggak kuat berarti baut ini sudah kenceng. Nah itu kenapa Lemono seperti itu, karena Lemono pernah mengukur menggunakan setang momen. Nah itu Lemono fungsikan sebagai mengukur manual, karena semuanya belum tentu punya alat setang momen ya toh. Nah kemudian ada juga cara yang menggunakan tangan dua. Alat menggunakan tangan dua ini bahayanya apabila kita belum hafal dari tekanannya mengakibatkan baut kerengket-kerengket ini menjadi dull. Jadi seperti itu sederhananya. Oke. Nah jadi seperti itu deh. Nah kalau sudah biasa ya tangan loro ya tidak apa-apa, karena kita sudah menghafali dari tekanannya. Nah jadi seperti itu. Oke. Nah kalau dengan menggunakan cara tadi itu tidak akan pernah dull. Oke. Sekarang kita cek. Oke, monggo. Oke, dan sekarang kita akan ngecek dari bagian putaran askruke ya. Nah, ini ke kanan ke kiri tidak ada goyangan sama sekali. Nah, untuk memperlancar, ini putarannya sudah lancar Mas Jani ya. Putarannya sudah lancar ya, sudah lancar. Boleh kayu dulu. Wes aman nih. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke bagian persnelengnya. Nah, di sini kita untuk memperbaiki dari persneleng ataupun penggantian, yang pertama perlu kita cek adalah bagian gigi aslah ini. Nah, gigi aslah ini yang bagian sini loh ya. Ini apabila dia itu muternya abot ataupun berat. Nah, ini kan di sepan. Nah, sepan. Apabila muternya ini berat, ini tidak berputar ya, asnya utama ini tidak berputar. Kalau giginya diputar dan dia itu terjadi apa bahasanya ngikut ataupun berat, tandanya dia itu di dalamnya kebanyakan ring ya. Di sebelahnya ini ada ring, lah sebelahnya ini itu ringnya terlalu tebal, itu bisa diganti lebih tipis. Oke. Nah jadi seperti itu. Dan sekarang di bagian sini, oke, di sini sudah ada gerakan ya, gerakan masuk keluarnya ya. Oke, dan di bagian perakitan motor satu ini kini sudah selesai ya, ataupun sudah beres dari perakitannya. Kenapa Lemono tidak memvideokan satu persatu dari penataan di dalamnya ataupun pengupgradeannya? Dikarenakan perubahannya nanti ataupun perombakannya nantinya pasti tidak sama dengan motor jenengan ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi gitu aja video dari perakitan crankcase tengah ini sudah sudahi, karena di bagian ini kita nunggu noken AC ya.
Pada biasanya Lemono ingin tarake dulu dari bagian blokop, nanti bagian samping kanan kiri kita proses di bagian bodinya ataupun setelah mesin kita naikkan. Oke, yes, gitu aja. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono.